Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan yaitu siapa yang akan membuatku bahagia. Nah, untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira siapa yang akan membuatku bahagia, bisa ikuti pembacaan ini. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel Tarotku, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat bisa mendapatkan informasinya. Terima kasih. Oke, kita akan baca bersama-sama. Siapa yang bisa membuatku bahagia? Kita akan lihat kira-kira siapa sih yang bisa membuat kita bahagia dan bagaimana cara dia membuat kita bahagia berdasarkan zodiak dari orang tersebut. Tarotku akan gunakan beberapa deck kartu sehingga kartu yang lain nanti masih akan tetap ada di meja ya. Oke, masih ada deck kartu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita gunakan 8 deck kartu sehingga nanti masih ada kartunya dan masih bisa sedikit membandingkan. Oke, kita akan mulai. Dari Aries ya. Dari Aries. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah Aries yang akan membuatku bahagia? Fokus ke diri, tanyakan dalam hati. Apakah Aries yang akan membuatku bahagia? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah Aries yang akan membuatku bahagia? Oke, Tarotku tebar kartunya, Tarotku ambil 3 buah kartu. Sekarang pilih 1 buah kartu yang paling ingin dipilih dari 3 di atas ya. Pilih 1 yang paling ingin dipilih, Tarotku akan beri waktu 10 detik. Fokusnya adalah apakah Aries akan membuatku bahagia? Pilih 1 buah kartu. Oke, untuk yang memilih kartu yang paling kiri, apakah Aries membuatmu bahagia? Kartu yang muncul adalah kartu 7 tongkat, di mana di sini jika kamu pilih Aries yang terjadi adalah kamu akan merasa tertekan. Hari-hari kamu akan semakin sibuk, dan entah kenapa malah kamu yang harus beresin semua hal sendirian dan ini akan melelahkan. Untuk yang memilih kartu yang ini, bukan Aries yang membuatmu bahagia ya. Sedangkan untuk yang memilih kartu yang tengah, apakah Aries yang membuatmu bahagia? Di sini kamu bisa banyak belajar. Jika buat kamu mempelajari suatu hal baru, mengenal dunia yang baru, mengenal hal-hal yang menarik yang sebelumnya belum pernah kamu lakukan, kamu akan mendapatkan pasangan yang benar-benar bisa membuat kamu bahagia. Dan di sini kehadiran Aries akan membuat kamu mengenal dunia-dunia baru yang sebelumnya tidak kamu kenal. Dan ini memiliki peluang besar bahwa dia bisa buat kamu bahagia ya. Untuk yang pilih deck tengah, ada peluang Aries akan buat kamu bahagia dengan mengenalkan banyak hal baru dalam kehidupan kamu ya. Sedangkan yang pilih deck yang paling kanan di sini adalah kartu Hangman. Sama-sama mengenalkan dunia baru, sama-sama mengajak kita melihat dari sisi yang lain. Hanya saja jika yang tadi itu kamu melakukannya dengan bahagia, kamu senang dan kamu fun sekali, yang di sini kamu merasa setengah mati berusaha mengikuti pola pikir dia, berusaha melihat dari sisi dia dan membuat kamu merasa kelelahan dan akhirnya merasa hubungan ini gak ada ujungnya. Jadi yang memilih deck kartu yang ini ke arah tidak benar-benar bahagia karena kamu harus berjuang keras dan kamu gak nyaman dengan caranya ya. Selanjutnya kita akan melangkah ke Taurus. Fokus ke diri. Sekarang tanyakan dalam hati. Apakah Taurus akan membuat aku bahagia? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah Taurus akan membuatku bahagia? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah Taurus akan membuatku bahagia?
Taratku tebar kartunya. Taratku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Taratku akan beri waktu 10 detik. Apakah Taurus yang membuatku bahagia? Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, apakah Taurus akan membuatku bahagia? Kita akan lihat sama-sama. Kartu yang muncul kembali kartu Hangman. Dia membuat kamu melihat kehidupan dari sisi yang lain, tapi ini bukan dengan cara yang menyenangkan. Dan ini lebih banyak membuat kamu merasa kelelahan dan tidak nyaman dan bingung daripada bahagia ya. Yang memilih deck kartu yang ini, Taurus bukan orang yang membuat kamu merasa bahagia. Kemudian yang memilih deck kartu yang tengah, kita akan lihat sama-sama. Kartu yang muncul adalah kartu 8 cup. Kartu 8 cup bercerita sebuah cerita di mana sendiri lebih menyenangkan daripada bersama dengan Taurus. Jadi untuk kamu yang pilih deck kartu yang yang memilih kartu yang tengah, ini kamu akan lebih berbahagia sendiri daripada sama dia ya. Yang ini tidak ke arah bahagia. Sedangkan yang pilih deck kartu yang ketiga, kita akan lihat sama-sama. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Swords. Mungkin di awal-awal perjalanan kamu dengan si dia, kamu merasa dia sosok yang cukup tegas, cukup keras, cukup kaku, dan cukup mendominasi. Tapi kamu yakin, di masanya nanti, semakin ke depan nanti, dia adalah sosok orang yang bisa membawa hidupmu ke kehidupan yang semakin baik. Orang yang bisa menjadi panutan kamu, bisa mendampingi kamu, dan selalu siap sedia untuk kamu. Yang ini punya potensi kuat, dia bisa membuat kamu bahagia dengan keteguhan hatinya ya. Oke. Kita akan lanjutkan sekarang ke Gemini. Fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, apakah Gemini yang akan membuatku bahagia? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah Gemini yang akan membuatku bahagia? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, apakah Gemini yang akan membuatku bahagia? Taruhku tebar kartunya. Taruhku ambil 3 buah kartu. Pilih salah satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Oke, untuk yang pilih deck kartu yang paling kiri, apakah Gemini yang bisa membuatmu bahagia? Kita akan lihat sama-sama. Kartu yang muncul adalah kartu 5 cup. Kartu 5 cup bercerita tentang kisah pertentangan, pertikaian, perbedaan pendapat, bahkan membawa kisah masa lalu ke hubungan sekarang. Yang ini jelas-jelas gak bisa bikin kamu bahagia ya. Sedangkan yang pilih kartu yang tengah, kita lihat sama-sama. Apakah Gemini bisa membuatmu bahagia? Kartu yang muncul adalah kartu Tower. Apa yang kamu bangun bersama dengan dia seringkali dipengaruhi oleh ego masing-masing dan akhirnya potensi hancurnya lebih besar daripada potensi bisa berdiri tegak. Ya ini ke arah tidak ya. Kita akan lihat yang memilih deck kartu yang paling kanan, apakah Gemini yang bisa membuatmu bahagia? Kartu yang muncul adalah kartu Page of Wands, di mana dia mengenalkan kamu dengan dunia yang seru, dunia yang menarik. Dan bersama-sama dengan kamu, kalian menjelajah dengan perasaan bahagia, dengan melihat dunia kembali dengan banyak warna. Dan ini sangat menyenangkan. Dia adalah sosok orang yang bisa membuat kamu bahagia, dengan mendampingi kamu selalu, dengan kembali mengenalkan kamu, mengingatkan kamu akan berwarnanya kehidupan ini. Ya ini bisa bikin bahagia ya. Kita akan lanjutkan, selanjutnya adalah untuk Cancer ya. Sekarang fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, apakah Cancer yang akan membuatku bahagia? Kembali tanyakan dalam hati, apakah Cancer yang akan membuatku bahagia? Oke, kembali tanyakan dalam hati sekali lagi ya. Apakah Cancer yang akan membuatku bahagia?
Taratku tebar kartunya. Taratku ambil 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Taratku akan beri waktu 10 detik ya. Apakah Cancer yang bisa membuatmu bahagia? Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, apakah Cancer yang bisa membuatmu bahagia? Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Pentacle. Dia adalah orang yang bisa hadir saat kamu membutuhkan dia. Dia adalah orang yang bisa memberi segala materi yang kamu butuhkan. Dan termasuk juga perhatian. Hanya saja, dia bukan orang yang bisa mengisi hatimu dan membuatmu merasa dicintai. Jika buat kamu kebahagiaan adalah tentang materi dan hal-hal terlihat, maka dia bisa memenuhi. Tapi jika untuk kamu, bahagia adalah bagian dari sebuah perasaan, maka ini akan jadi tidak ya. Sedangkan yang memilih di kartu yang tengah, kita akan lihat. Kartu yang muncul adalah kartu The Moon. Kartu The Moon adalah kartu yang bercerita tentang perubahan. Dia adalah orang yang mungkin di saat kamu awal jalan sama dia, membuat kamu harus merubah banyak hal dalam kehidupan kamu. Dia adalah orang yang membuat kamu harus berusaha, harus berjuang. Dan yang pasti dia adalah orang yang membuat kamu akhirnya menemukan kekuatan di dalam diri kamu. Dia bukan orang yang membawa kamu dalam hubungannya menjadi dimanja atau enak-enakan atau senang-senangan. Tapi percayalah, dia adalah orang yang mendewasakan kamu dan membuat kamu menjadi sosok yang bijaksana, kuat, dan berani dalam kehidupan kamu. Dia adalah orang yang bisa menjadikanmu orang yang benar-benar utuh dengan segala kemampuan yang ada dalam dirimu. Dia orang yang bisa buat kamu bahagia ya, selama kamu siap dengan prosesnya. Sedangkan yang pilih kartu yang paling kanan, kartu yang muncul adalah kartu Page of Pentacle. Jika kamu menginginkan seseorang yang mengagumi kamu, memuji kamu, tapi selalu memberikan sedikit jarak sama kamu sehingga selalu ada sisi misterius dalam hubungan kamu dan dia, ini ada potensi dia bisa bikin kamu bahagia. Tapi jika kamu berharap seseorang yang tanpa rahasia, terbuka apa adanya, selalu ada di sisi kamu, maka dia bukan pilihan yang bisa membuat kamu bahagia ya. Karena saat kamu jalan sama dia akan selalu ada jarak antara kalian. Akan selalu ada batasan yang entah bagaimana kamu gak bisa lewatin. Jika kamu gak nyaman dengan bentuk hubungan seperti itu, berarti bukan dia. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya kita akan bertemu dengan Leo. Fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, apakah Leo yang akan membuatku bahagia? Kembali tanyakan dalam hati, apakah Leo yang akan membuatku bahagia? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah Leo yang akan membuatku bahagia? Taratku tebar kartunya. Taratku ambil 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Apakah Leo yang akan membuatku bahagia? Oke, yang memilih kartu yang paling kiri. Apakah Leo yang akan membuatku bahagia? Kartu yang muncul adalah kartu 1 tongkat. 1 tongkat adalah sebuah cerita di mana dia adalah orang yang mau menjalin hidup atau mau melangkah bersama-sama dengan kamu. Mungkin dia bukan paket komplit di mana semuanya udah siap, dalam artian punya pasangan, bisa apapun, bisa cover semua, sudah siap dengan kondisi apapun dan siap melangkah maju. Bukan, dia bukan orang seperti itu. Dia orang yang mana kalau kamu oke dengan dia, kalian harus berjuang bersama-sama. Tapi dia adalah orang yang akan selalu berada di sisi kamu, mensupport kamu bersama-sama dengan kamu, dan siap menanggung yang namanya senang, yang namanya sedih bersama-sama. Jika memang pasangan seperti ini yang kamu cari, dialah yang bisa bikin kamu bahagia ya. Sedangkan yang kedua, kita akan lihat. Dia adalah orang yang membuat kamu, ya jika hidupmu sekarang di zona yang kita sebut dengan nilainya 5, bertemu dengan dia mungkin akan turun menjadi 1 atau mungkin minus.
Dia orang yang membuat kamu terbeban dengan kehidupan dia. Dia orang yang selalu ceritanya bikin kamu down. Dia orang yang saat kamu semangat, ketemu sama dia, semangat kamu hilang. Jadi dia orang yang membawa kamu, membuat hari-hari kamu terasa makin suram, dan makin suram. Ini bukan sosok yang bisa membuat kamu bahagia, tapi membebani kamu ya. Ini salah satu bentuk hubungan yang membuat kamu ngerasa hidup makin kelam. Bukan pilihan yang positif untuk bikin bahagia. Sedangkan yang pilih kartu yang paling kanan, kartu yang muncul adalah kartu 4 pentakel. Kartu 4 pentakel bercerita tentang sebuah kondisi di mana hubungan kamu dan dia akan stabil. Dia akan membuat kamu merasa aman dan tenang. Hanya saja, ini adalah hubungan yang membosankan. Untuk kamu penggemar hubungan stabil dan membosankan, ini jadi pilihan yang tepat. Kamu akan bahagia karena kamu akan tenang, dia nggak akan kemana-mana, dia nggak akan diambil orang. Ya seperti itulah. Tapi jika kamu mengharapkan hubungan yang penuh warna, hubungan yang seru di mana kalian bisa melakukan banyak hal bersama-sama, bukan dia duduk tenang bekerja terus setiap hari, setiap saat, mengulangi pola yang sama, maka dia bukan pilihan. Jadi pastikan, jika kamu menginginkan kestabilan, ketenangan, ini adalah jadi pilihan yang tepat. Tapi jika kamu menginginkan banyak warna, ini bukan pilihan ya. Selanjutnya kita akan bertemu dengan Virgo. Sekarang fokus ke diri. Tanyakan dalam hati. Apakah Virgo yang akan membuatku bahagia? Kembali tanyakan dalam hati, apakah Virgo yang akan membuatku bahagia? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah Virgo yang akan membuatku bahagia? Aku tebar kartunya. Aku ambil 3 buah kartu. Pilih salah satu kartu yang paling ingin dipilih di antara 3 ini ya. Aku akan beri waktu 10 detik. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri. Apakah Virgo yang bisa membuatmu bahagia? Kita akan lihat sama-sama ya. Yang pilih kartu yang paling kiri. Kartu yang muncul adalah kartu King of Swords. Dia adalah orang yang kamu butuhkan untuk menuntun kamu, untuk membimbing kamu, untuk menjadi panutan hidup kamu. Memang dia orang yang tegas dan dominan. Tapi percayalah, dia adalah orang yang benar-benar kamu butuhkan. Yang ini bisa buat kamu bahagia ya. Dia adalah sosok yang bisa kamu andalkan dalam segala situasi. Yang pilih kartu yang tengah, yang pilih kartu yang tengah. Kartu yang muncul adalah kartu 5 tongkat. Untuk kamu yang mau setiap hari hubungannya panas. Dalam artian panas ini bukan panas yang menggairahkan, tapi panas yang ribut. Kalau kamu pilih A, dia akan pilih B. Kalau kamu ikut B, dia akan pilih A. Dia adalah orang yang selalu memilih pilihan yang berbeda dari kamu dan suka berdebat dengan kamu, bahkan menentang kamu. Jika kamu menginginkan bentuk hubungan seperti ini jadi pilihan, tapi ini bukan pilihan yang bisa bikin kamu bahagia ya. Selanjutnya yang pilih kartu yang paling kanan. Kartu yang muncul adalah kartu Hierophant. Dia adalah orang yang bisa menjadi panutan, bisa menuntun dan membimbing kamu dengan bijaksana. Dia adalah orang yang bisa membuat kamu menemukan solusi-solusi dari tiap problem yang kamu hadapi. Dan dia adalah sosok yang bisa kamu andalkan dan bisa kamu hormati. Ini adalah sosok yang bisa bikin kamu bahagia ya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke Libra. Oke, sekarang fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, apakah Libra yang akan membuatku bahagia? Kembali tanyakan dalam hati, apakah Libra yang akan membuatku bahagia? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah Libra yang akan membuatku bahagia? Aku tebar kartunya. Aku ambil 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih dari 3 ini ya.
Tarotku akan beri waktu 10 detik. Apakah Libra yang akan membuatmu bahagia? Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, apakah Libra yang akan membuat kamu bahagia? Kita lihat sama-sama. Kartu yang muncul adalah kartu 6 pedang, di mana kartu 6 pedang ini adalah sosok yang bisa membuat kamu melihat dunia dari sudut pandang yang baru. Dia adalah orang yang bisa membuat kamu belajar banyak hal, banyak pengetahuan baru, dan jalan dengan dia kamu tidak akan pernah merasa bosan. Ini sosok yang bisa membuat kamu bahagia. Dan dia juga adalah sosok yang bisa selalu ada dan mensupport kamu ya. Sedangkan yang pilih kartu tengah, kartu yang muncul adalah kartu Knight of Pentacle. Jika kamu menginginkan pasangan di mana kamu harus bertindak selalu lebih dulu, di mana dia selalu lebih pasif, maka ini jadi pilihan yang tepat. Tapi jika kamu berharap pasangan yang aktif, yang bisa mengayomi kamu, yang bisa kamu jadikan panutan, ini bukan pasangan yang tepat. Jadi tergantung seperti apa hubungan yang kamu inginkan. Jika kamu berharap orang yang bisa kamu dominasi, orang yang bisa kamu arahkan, orang yang nurut sama kamu, ini akan jadi pilihan tepat ya. Selanjutnya yang pilih yang pilih kartu yang paling kanan, kita akan lihat sama-sama. Kartu yang muncul adalah kartu The Sun. Ini adalah orang yang bisa mengenalkan kebahagiaan yang sebenarnya sama kamu. Orang yang bisa mengenalkan seperti apa bahagia tanpa perlu alasan, hanya dengan bersama-sama saja. Ini sosok yang benar-benar bisa bikin kamu bahagia ya. Selanjutnya kita akan menuju ke Scorpio. Oke, sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah Scorpio yang akan membuatku bahagia? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah Scorpio yang akan membuatku bahagia? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah Scorpio yang akan membuatku bahagia? Ntar aku tebar kartunya. Ntar aku ambil 3 buah kartu. Ntar aku geser dulu ya kartu-kartu yang lain. Karena kita akan gunakan kartu ini nanti untuk 4 yang terakhir, tarotku akan sisihkan yang 4 paling kiri ya. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 10 detik. Oke, apakah Scorpio yang bisa membuat kamu bahagia? Untuk yang pilih kartu yang paling kiri, kartu yang muncul adalah kartu 4 pedang. Kartu 4 pedang adalah sosok atau sebuah cerita di kartu di mana dia adalah orang yang bisa membuat kamu menemukan kekuatan dalam diri kamu. Dia bukan sosok yang akan membantu dan menyelesaikan masalah hidupmu. Tapi jika kamu berharap sosok yang bisa membuat kamu jadi kuat, sosok yang bisa membuat kamu jadi survive sendiri untuk hidupmu, dia sosok yang bisa. Jadi sosok ini adalah sosok yang bisa mengenalkan kamu pada kekuatan dalam diri kamu. Dan ini juga punya potensi untuk membuat kamu bahagia ya. Yang pilih kartu tengah. Kartu yang muncul adalah satu cup atau Ace of Cup. Ini adalah sebuah cerita tentang cinta. Jika kamu membutuhkan sosok seseorang yang selalu membuat kamu merasa dicintai, di mana rasanya kamu selalu jatuh cinta setiap hari pada orang yang sama, dia adalah sosok yang bisa melakukan hal tersebut. Dan ini bisa buat kamu bahagia ya. Kemudian yang pilih deck yang paling kanan, kartu yang muncul adalah kartu High Priest. Jika kamu berharap memiliki pasangan yang rasanya tidak bisa tersentuh, dia berasa jauh, tapi luar biasa dan kamu bisa sangat mengagumi dia. Dia adalah sosok yang benar-benar membuat kamu merasa kamu memiliki pasangan yang sangat cerdas, sangat elegan dan luar biasa. Tapi dia bukanlah sosok yang hangat. Jika kamu siap dengan hubungan yang gak perlu hangat, tapi kamu bisa kagum, ini sosok yang bisa bikin kamu bahagia. Tapi jika kamu berharap hubungan yang terasanya hangat, ini bukan pilihan ya.
Oke, tarotku lanjutkan. Selanjutnya kita akan menuju ke Sagittarius. Tarotku sisihkan kartu-kartu yang lain. Sekarang fokus, tanyakan dalam hati. Apakah Sagittarius yang bisa membuatku bahagia? Kembali tanyakan dalam hati, apakah Sagittarius yang bisa membuatku bahagia? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah Sagittarius yang bisa membuatku bahagia? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Pilih salah satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Yang memilih kartu yang paling kiri, apakah Sagittarius yang bisa membuat kamu bahagia? Kita akan lihat sama-sama. Kartu yang muncul adalah kartu Prince of Coin atau Prince of Disc. Di mana kartu ini adalah kartu yang mengingatkan kamu bahwa dia adalah orang yang bisa membuat kamu move on atau ngelangkah atau action dalam hidup. Kalau kamu membutuhkan seorang pasangan yang bisa membuat kamu mengambil langkah dan gak cuma diam-diam aja, gak ngapa-ngapain, dia adalah pasangan yang cocok. Dia pasangan yang bisa membuat kamu bangkit dari sisi males-malesan kamu. Dia adalah pasangan yang bisa membuat kamu aktif untuk kembali survive dalam kehidupan kamu. Dan dia adalah sosok yang bisa membuat kamu bahagia. Karena dia akan selalu ada di sisi kamu ya. Sedangkan yang pilih kartu tengah, kartu yang muncul adalah kartu Universe. Di mana dia adalah sosok yang bisa membuat kamu aware, sadar penuh, menggali potensi kamu, bersosialisasi baik dengan lingkungan, dan benar-benar menjalankan hidup dengan baik. Ini juga sosok yang bisa bikin kamu bahagia ya. Sedangkan yang pilih kartu yang paling kanan, kartu yang muncul adalah kartu 2 pedang, di mana di kartu 2 pedang dia adalah sosok yang memang bisa membuat kamu merasa nyaman. Namun di sisi yang lain, dia adalah sosok yang keringkali kadang membuat kamu merasa ragu. Jika kamu menguasai bidang A, maka dia juga A. Jika kamu bisa B, dia juga B. Dia bisa benar-benar mengimbangi kamu. Jika kamu berharap pasangan yang bisa seimbang, ini akan benar-benar tepat. Tapi jika kamu adalah tipe orang yang tidak suka disaingi oleh pasangan, ini bukan pilihan ya. Kita lanjutkan, selanjutnya yang Capricorn. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah Capricorn yang bisa membuatku bahagia? Kembali tanyakan dalam hati, apakah Capricorn yang bisa membuatku bahagia? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah Capricorn yang bisa membuatku bahagia? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. Sekarang pilih satu buah kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri. Apakah Capricorn yang bisa membuat kamu bahagia? Kita akan lihat sama-sama. Kartu yang muncul adalah kartu 5 pedang. Hubungan di kartu 5 pedang, di mana kisah 5 pedang sendiri lebih ke arah kecerdikan daripada keharmonisan. Jika kamu mau punya pasangan yang dimana setiap hari kamu gak pernah merasa tenang karena dia bisa kapan saja mengkhianati kamu, silahkan pilih dia. Tapi ini tidak bisa membuat kamu bahagia ya. Ini bukan pilihan yang bisa membuat kamu bahagia. Ini adalah pilihan pasangan yang buat kamu selalu tegang. Setiap saat rasanya mungkin saja dia diambil orang, dan ini benar-benar gak bikin kamu jadi nyaman ya. Sedangkan yang pilih kartu yang tengah, kartu yang muncul adalah kartu The Moon.
Kartu ini adalah kartu yang bercerita tentang suatu transformasi, suatu perubahan yang baik dan positif dalam diri kamu. Dia adalah pasangan yang bisa membuat kamu bertransformasi, berubah makin baik dan makin baik dalam hidup kamu. Dan ini adalah pasangan yang bisa bikin kamu bahagia ya. Sedangkan yang pilih kartu yang paling kanan, kartu yang muncul adalah kartu King of Cup atau King of Chalice. Jika kamu berharap pasangan yang benar-benar hatinya untuk kamu pergi agak jauh dikit dia galau, harus selalu ditempelin sama dia, ya ini pasangan yang bisa bikin kamu bahagia. Jika kamu suka punya pasangan yang seperti itu. Tapi jika kamu menginginkan pasangan yang mandiri, ini bukan pilihan sama sekali, karena dia akan selalu menempel sama kamu dan dia gak bisa hidup tanpa kamu. Oke, kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah Aquarius. Sekarang fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, apakah Aquarius yang akan membuatku bahagia? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah Aquarius yang akan membuatku bahagia? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah Aquarius yang akan membuatku bahagia? Taruhku tebar kartunya. Taruhku ambil 3 buah kartu. Pilih salah satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri. Apakah Aquarius yang bisa membuatmu bahagia? Kita akan lihat. Kartu yang muncul adalah kartu 3 pedang. 3 pedang bercerita tentang kondisi di mana apa yang kamu inginkan dan kenyataan gak sesuai. Jika kamu berharap punya pasangan yang dimana apa yang dia lakukan dan dia ucapkan gak sejalan, nah ini jadi pilihan. Tapi ini bukan pasangan yang bisa bikin kamu bahagia. Dia adalah pasangan yang seringkali berjanji saat membuat kesalahan, besok aku akan rubah lebih baik. Tapi besoknya tetap aja dia langgar lagi ya. Ini mungkin bukan pilihan untuk bikin bahagia ya. Yang pilih kartu tengah. Kartu yang muncul adalah kartu 9 pedang. Jika kamu membutuhkan seseorang yang bisa membuat kamu move on dari masa lalu kamu dan kembali mulai kehidupan baru, dia bisa jadi pilihan tepat. Dia bisa jadi pilihan yang bisa membuat kamu melangkah maju dan melepaskan segala bentuk masa lalu kamu ya. Ini bisa jadi alternatif yang baik untuk bahagia. Sedangkan yang pilih kartu yang paling kanan, kartu yang muncul adalah kartu Knight of Coin. Jika kamu membutuhkan pasangan yang mau diajak survive dan bekerja, khususnya untuk hal-hal materi, menikmati materi bersama, bekerja setiap hari bersama, ini pasangan yang oke. Hanya saja dia bukan tipe pasangan yang gampang untuk diajak senang-senang. Buat dia bersenang-senang adalah bekerja, aktif bekerja dan aktif seperti itu ya. Jika kamu menginginkan pasangan seperti ini oke. Tapi kamu gak bisa santai atau menikmati hidup dengan pasangan seperti ini. Karena buat dia hidup adalah pekerjaannya. Jadi jika kamu membutuhkan pasangan yang memang isi hidupnya adalah bekerja dan bekerja, silahkan, ini bisa bikin kamu bahagia. Tapi jika kamu bukan tipe yang seperti itu, ini bukan pilihan ya. Selanjutnya kita akan menuju ke Pisces ya. Sekarang fokus ke diri. Tanyakan dalam hati. Apakah Pisces yang akan membuatku bahagia? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah Pisces yang akan membuatku bahagia? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah Pisces yang akan membuatku bahagia? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. Silakan pilih salah satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri, apakah Pisces yang membuatmu bahagia? Kartu yang muncul adalah kartu Magician. Di mana kartu Magician bercerita tentang sebuah kondisi di mana kamu bisa melihat banyak hal menarik, banyak hal seru, banyak hal baru dalam hidup kamu. Di mana kamu merasa seolah-olah
Saat kamu bersama dengan dia, sepertinya kamu benar-benar gak pingin berpisah dari dia. Saat kamu bersama dengan dia, entah kenapa terasa waktu sangat cepat berlalu dan kamu gak butuh orang lain. Dia adalah pasangan yang bisa membuat kamu merasa bahagia ya. Selanjutnya yang pilih kartu yang tengah. Kartu yang muncul adalah kartu King of Cup. Kembali lagi, jika kamu berharap pasangan yang gak bisa kamu pahami, yang menyendiri, yang bikin bingung, yang sibuk dengan kegalauannya, ya ini jadi pilihan. Tapi ini bukan pilihan yang bisa bikin kamu happy ya. Sedangkan yang pilih kartu yang paling kanan, kita akan lihat sama-sama. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Pentacles. Sekali lagi, jika kamu membutuhkan pasangan yang ada secara fisik, siap mensupport kamu secara materi, ini bisa membuat kamu terpenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tapi dia bukan pasangan yang bisa memberikan rasa dicintai kepada kamu ya. Jika kamu menginginkan pasangan yang bisa bikin kamu bahagia dengan cara dicintai, ini bukan pilihan. Tapi jika kamu membutuhkan pasangan di mana materi bisa membuat kamu bahagia, ini bisa jadi pilihan ya. Oke. Sampai di sini pembacaan di video ini tentang siapa yang akan membuatku bahagia. Untuk para sahabat yang ingin mengikuti pembacaan-pembacaan lainnya, silahkan di playlist Tarot Reading di channel Tarotku. Untuk yang ingin belajar Tarot, ada di playlist tutorial belajar Tarot. Untuk yang ingin tahu arti dari kartu-kartu Tarot, juga ada di playlist arti kartu Tarot. Kemudian ada juga playlist pesan semesta, di mana playlist pesan semesta kapanpun kamu merasa membutuhkan tuntunan, silahkan pilih secara acak video yang ada di playlist pesan semesta. Karena video-video di sana akan memberikan kamu tuntunan untuk suatu kondisi yang sedang kamu alami saat ini. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Terima kasih.